mafia tanah di Indonesia hingga kini masih sangat meresahkan masyarakat. Tidak sedikit kerugian materi dirasakan masyarakat yang jadi korban dari berbagai modus operandi mafia tanah. Bahkan sejumlah tanah yang sebelumnya menjadi milik sah negara atau perorangan kini digugat oleh para mafia tanah. Kasus mafia tanah di Indonesia benar-benar kian menggila. Kita akan membahasnya. Telah terhubung bersama kami yaitu Daniel Aditya Jaya, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang BPN Republik Indonesia. Selamat sore Pak Daniel, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Doni, terima kasih, selamat sore. Ya, Pak Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini mafia tanah semakin menggila, di samping banyaknya modus operandi. Apa saja yang membuat mereka semakin berani Pak Daniel? Baik, namanya masalah pertanahan ini cukup kompleks, Pak. Jadi dalam penanganan permasalahan pertanahan ini, khususnya kejahatan pertanahan yang lebih dikenal dengan mafia tanah, ini memerlukan pengetahuan yang cukup banyak. Dalam hal ini ketika Kementerian ATR menangani permasalahan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh sebab itu pada tahun 2017 itu Pak Menteri bekerja sama mulai dengan Pak Kapolri, melakukan MOU, kemudian menindaklanjuti dengan surat keputusan bersama, dan kemudian surat perintah di masing-masing kementerian maupun di kepolisian, sehingga terbentuklah Satgas Mafia Tanah. Kemudian beberapa hal yang kaitannya kenapa kok tidak gampang menangani permasalahan ini, juga karena tangan daripada RBPN sendiri tidak cukup panjang untuk menjangkau. Ya. Jadi hanya di bidang administrasi saja. Namun demikian, ini perlu adanya kerjasama yang baik antar lembaga maupun dengan kepolisian dan juga dengan kejaksaan dan bahkan KPK. Karena beberapa segi ini berkaitan, termasuk di dalamnya juga tentang penotariatan, PKP, demikian juga dengan hak-hak tanah yang belum menjadi kewenangan dari BPN, ini juga menjadi hal-hal yang sulit untuk dijangkau, sehingga perlu kerjasama dengan lain dalam hal ini. Ya. Pak Daniel, Menteri ATR kan sudah menegaskan, bahkan sudah menyampaikan kepada Kapolri untuk jangan ragu-ragu mengusut dan menindak tegas para pelaku mafia tanah. Tapi sepertinya mafia tanah itu lebih galak daripada aparat kita. Ini pasti ada apa-apanya Pak Daniel. Apakah ada dukungan orang dalam atau mungkin prinsip ekonomi? Mereka mendapatkan keuntungan yang besar sebagai mafia tanah. Dari mana Anda bisa melihat kondisi ini Pak? Seperti saya sampaikan tadi bahwa mafia itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Ketika seorang pelaku kejahatan yang biasa termasuk ke dalam lingkup dalam, ya, ada kerjasama tentunya dengan orang dalam, apakah itu di administrasi, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang kelihatan, kemudian pengadaan dana, bahkan mungkin juga oknum-oknum kepala desa dan pengacara. Sehingga memang ini tidak bisa bekerja sendiri. Ada satu persekongkolan jahat yang akan jadi awal dimulainya praktek mafia tanah ini. Ya, Pak Daniel, ini sebenarnya kalau bicara kesulitan yang dialami oleh Kementerian ATR dan BPN dalam menangani mafia tanah ini, secara spesifik apa aja sih Pak Daniel? Apakah koordinasi lintas sektoralnya yang sulit sehingga orang-orang seperti misalnya Bang Dino Patijalal saja yang pernah menjadi juru bicara presiden itu juga sempat orang tuanya mendapatkan masalah dengan mafia seperti ini, Pak Daniel? Baik, terkait dengan mafia tanah itu merupakan suatu kejahatan, Mas. Kejahatan kalau kita pernah dulu lihat cara di TV bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga mungkin karena ada kesempatan. Jika dikawinkan antara niat dan kesempatan, terjadilah kejahatan ini. Dalam hal ini masalah pertanahan, tentunya ini terjadi karena adanya selain daripada niat pelaku kejahatan, juga ada kesempatan yang mungkin diketahui ataupun tidak diketahui
oleh si korban. Tidak semua masyarakat atau korban mengetahui lebih detail tentang bagaimana pengurusan tanah, bagaimana cara jual beli tanah yang benar, bagaimana ketika dia akan mengajukan hak atas tanah itu dengan syarat-syarat yang tentunya harus sudah dilengkapi. Ketidaktahuan ini bisa jadi juga menjadi faktor munculnya satu kesempatan. Dan terjadilah praktek-praktek mafia tanah seperti disampaikan tadi. Ya, untuk memperkuat koordinasi dengan instansi lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia atau mungkin juga KPK dan Kejaksaan Agung itu bisa paralel dilakukan, Pak Daniel. Apakah itu bisa mendukung upaya pemberantasan mafia tanah, Pak? Kami kira memang dapat, Pak, karena memang ketika ada satu kewenangan yang dimiliki oleh badan maupun kementerian lembaga maupun kepolisian kejaksaan, ini hanya satu yang bisa dikerjakan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi. Ini dalam koordinasi ini perlu ada kolaborasi yang sinergis ya, bagaimana ketika perkara-perkara ini diteliti di bidang administrasi, kemudian siap diterima oleh kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, dan setelah itu perkara ini bisa masuk di dalam proses pra penuntutan dan akhirnya ke proses peradilan di tingkat pengadilan. Ya, koordinasi ini akan semakin berat, Pak, karena dari kasus-kasus mafia tanah yang terjadi, mereka semakin confident karena di belakangnya ada backing, Pak, khususnya dari lembaga aparat kita sebenarnya. Nah, bagaimana memberantas ini sementara dari rumah sendiri juga banyak pemainnya, Pak Daniel? Baik, Mas, memang ini sudah menjadi pemikiran ketika terjadi MOU dengan antara Kementerian ATR dan kepolisian dalam hal ini selaku penyidik, bahwa apabila ada oknum baik dari penyidik maupun dari BPN yang terlibat, tentunya akan dilakukan proses hukum secara bertingkat ataupun secara terukur begitu, sehingga ketika terjadi keterlibatan baik apakah itu oknum dari penyidik maupun dari BPN, sudah merupakan kesepakatan, sudah merupakan komitmen dari Pak Kapolri maupun Pak Menteri melakukan upaya penanganan secara lebih cepat lagi, sehingga kasus ini tidak bisa diminimalisir. Dan bagi masyarakat yang saat ini kemudian terkena masalah mafia tanah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada mereka, apa yang mereka harus lakukan? Kami mungkin bisa menyampaikan bahwa masyarakat yang akan melakukan proses jual beli ataukah mungkin pengajuan hak atas tanah punya lebih berhati-hati dan harus yakin betul-betul bahwa proses jual beli dilakukan secara benar, bahwa melalui notaris BPAT yang memang sudah dikenal. Kemudian apabila tidak melalui notaris BPAT, betul-betul yakinkan bahwa tanah ini benar-benarlah milik dijual. Dan tetap kita harus tahu bahwa objek tanah ini jangan lupa harus dicek, jangan sampai hanya mungkin suratnya saja, tapi lokasinya, kondisinya di lapangan, kuasa atau tidak itu juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Dan tentunya melalui harga-harga yang wajar dan semua sudah sesuai dengan ketentuan sesuai kriteria pembeli dan pembelian. Baik, Pak Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Daniel. Sampai jumpa, salam sehat selalu, Pak. Ya, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Daniel Aditya Jaya, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian ATR BPN.